There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Ini sudah melalui proses yang sangat panjang, ya. Dikarenakan memang kami ingin dari PSSI menginginkan memilih pelatih yang sesuai dengan karakter apa yang kita inginkan. Pecinta timnas Indonesia kini menggantungkan harapan kepada pria 50 tahun bernama John Herdman. Selasa 13 Januari 2026, PSSI resmi memperkenalkannya sebagai pelatih baru timnas menggantikan Patrick Kluivert. Dalam perkenalan, Herdman bilang Indonesia punya potensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan level di tingkat internasional. Apalagi sebagian besar penduduk Indonesia mencintai sepak bola. Ia pun menegaskan mempunyai misi untuk membawa Garuda ke panggung Piala Dunia 2030. And I want to be here when this country takes that step. I was there in Canada when we took our step. For the women and the men, I want to be here. This is one of the most exciting opportunities in world football. It's not about ranking. It's not about these teams had better players or you could do this at this World Cup. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Bicara soal Piala Dunia, Herdman bukan asal sesumbar. Pelatih berkebangsaan Inggris ini punya pengalaman membawa tim dari negara yang sepak bolanya sedang berkembang menuju ke panggung Piala Dunia, baik putra maupun putri. Herdman adalah pelatih yang berjasa membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Pertama kalinya sejak 1986. Sebelumnya, Herdman juga mengantarkan timnas putri Kanada lolos ke Piala Dunia 2015 dan meraih perunggu pada Olimpiade 2012 dan 2016. Timnas putri Selandia Baru juga lolos ke Piala Dunia 2007 dan 2011 berkat sentuhan tangan dinginnya. Lantas, bagaimana Herdman akan memulai langkah untuk membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2030? Herdman bilang dia akan mempelajari apa yang membuat timnas gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, mempelajari penyebab kegagalan dan memperbaikinya adalah kunci keberhasilan mengantar sejumlah tim ke panggung Piala Dunia dan Olimpiade. Herdman pun mengaku telah berkomunikasi dengan 60 pemain timnas dan berbagai pihak untuk mendapatkan perspektif soal kegagalan timnas ke Piala Dunia. I've already started communicating with the captain and some of the key leaders. I've contacted over 60 players to let them know that I'm here, I'm watching. And then it's building that team around the team, Dr. Milan, etc., who will support a raise in standards and bring the qualification habit that Indonesia has been missing. So the work over the last 15, 20 years of my experience has been qualifying teams for Olympic, World Cups. It's about seeing what's missing in that habit and building it. So short term, listen, understand, but get to action. Para pemain timnas pun menyambut kedatangan Herdman dan tak sabar berlatih bersama. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and let's create big memories, and again, all the best, and see you soon. Hi Coach John Herdman, congratulations on the new job.
We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Hertman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menyebut salah satu alasan memilih John Hertman karena karakter kedisiplinannya dan diharapkan dapat kembali membangun karakter dan mental para pemain. Kita memutuskan mengambil John ini kan salah satu juga yang menjadi pertimbangan adalah disiplinnya John ini. Ya. Dan tadi ketika saya berbicara panjang lebar dengan John juga salah satu yang kita bahas adalah soal disiplin, mental. Jadi membangun disiplin dan mental ini kan bagian daripada karakter kita kan. Ya. Nah itulah yang harus kita bangun kembali. Karena kan kemarin boleh dikatakan ketika sebelum John ini kan era Patrick kan terlalu slow, terlalu rileks, sehingga kan juga dampaknya tidak baik kepada pemain diaspora maupun juga pemain lokal. Ya. Sehingga itu bagian terpenting yang harus dibenahi dan tadi John sudah menyampaikan secara utuh kepada saya bagaimana menyeimbangkan itu supaya jadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk menghadapi perjalanan timnas ke depan. Dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun, maka target besar John Hertman adalah berprestasi di Piala Asia 2027. Analis sepak bola Kusnaini pun berharap agar publik memberi kesempatan kepada sang pelatih anyar dan tidak langsung menghakiminya di 1 atau 2 pertandingan. Jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari piala. Jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari pertandingan yang berikutnya. Hanya 1-2 pertandingan lah. Kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Ketika dia dikontrak 2 tahun itu ada targetnya. Target besarnya apa? Target besarnya kalau menurut saya kan Piala Asia. Piala Asia 2027. Nah ya di antara pertandingan-pertandingan menuju Piala Asia itu adalah namanya target antara atau sasaran antara. Kita tidak boleh menghakimi pelatih hanya dari sasaran antara. Kita harus berikan ruang bagi dia untuk beradaptasi, untuk melihat, untuk menerapkan konsepnya sebelum membuat judgement yang menyeluruh di target utama. Nah ini Sejumlah agenda telah menanti timnas di tahun 2026. Ada FIFA Series yang berlangsung Maret, FIFA Matchday pada Juli dan November hingga Piala AFF. Publik menanti polesan baru timnas di bawah Hertman. Semoga tangan dingin Hertman bisa berbuah manis untuk publik pecinta sepak bola Indonesia. Tetap bersama kami, Komisi Informasi Pusat KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke KPU. Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air.